Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Anastasia Fitriani dengan NIM 2103050550208 dari kelas F akan menjelaskan jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh gaya hidup dengan kejadian hipertensi di Indonesia. Yang dimana tema yang saya dapatkan yaitu hipertensi. Nah, jurnal ini berasal dari Jurnal Pendidikan Tembus Said. Judul jurnalnya yaitu Pengaruh Gaya Hidup dengan Kejadian Hipertensi di Indonesia. Volume dan halaman, volume 6 nomor 2 halaman 15.794 sampai 15.798 tahun 2022, penulis Syah Putra dan Susilawati. Baik, saya masuk ke pendahuluan. Nah, di mana pendahuluannya itu yang berisi hipertensi ataupun pengertian dari hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dengan angka sistolik dan diastolik menunjukkan angka lebih tinggi dari 140 per 90 mm high raksa dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Nah, gaya hidup juga pada saat ini yang modern dapat menyebabkan beberapa orang cenderung malas beraktivitas fisik dan gemar mengonsumsi makanan yang instan yang memiliki kandungan natrium yang tinggi sehingga menyebabkan hipertensi itu terjadi pada seseorang. Nah, selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam jurnal yang saya ambil ini, yaitu dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah observasional, retrospektif, yaitu dalam sistematik review untuk mensintesis hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metasintesis. Nah, kita masuk ke abstrak. Abstrak adalah di abstrak saya akan menjelaskan juga tujuan dari penelitian ini. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui hubungan gaya hidup, merokok, dan pola makan dengan kejadian hipertensi yang ada di Indonesia. Nah, hipertensi merupakan penyebab kematian yang tinggi ataupun ketiga di Indonesia pada semua umur dengan proporsi kematian 6,83%. Gaya hidup yang sehat menggambarkan pola perilaku sehari-hari yang mengarah pada upaya memelihara kondisi fisik dan mental sosial berada dalam keadaan positif. Jadi di mana jika seseorang sering mengonsumsi makanan yang sehat, yang mengandung gizi yang baik, rajin beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari itu akan meminimalisirkan seseorang terkena hipertensi. Selanjutnya yaitu prevalensi hipertensi di Indonesia yang dimana saya akan menjelaskan prevalensinya yang diambil dari jurnal ini. Nah, prevalensi yang terdapat dalam jurnal ini yaitu prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu sebesar 31,72% yang dimana mereka ambil dari Kemenkes Indonesia ataupun Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, hipertensi itu sendiri merupakan penyebab kematian ketiga seperti yang saya jelaskan tadi. Penyebab kematian ketiga di Indonesia yaitu sebesar 6,83% jiwa dari seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya itu faktor pola makan. Nah, faktor pola makan, mengapa faktor pola makan menjadi salah satu faktor hipertensi? Nah, hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi ataupun anak-anak, remaja, dewasa serta seluruh kelompok umur. Jadi di mana jika mengonsumsi makanan yang bergizi ataupun tidak mengandung natrium yang tinggi akan mengurangi kembali lagi akan mengurangi dampak dari terkenanya hipertensi itu sendiri, baik di kalangan anak-anak sampai dengan kalangan dewasa. Selanjutnya itu kenaikan kasus hipertensi diperkirakan sebesar 80% yang terjadi di Indonesia. Nah, peningkatan jumlah ini adalah peningkatan jumlah penderita hipertensi diakibatkan oleh perubahan gaya hidup seperti yang saya bilang tadi, di mana saat ini hidup telah modern yang dimana banyak varian-varian makanan yang baru yang seperti junk food, makanan siap saji yang tidak mengandung gizi yang baik. Nah, perubahan gaya hidup yang salah satunya karena merokok. Merokok juga dapat menyebabkan hipertensi akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam tembakau yang dapat merusak lapisan dalam dinding arteri, sehingga arteri lebih rentan terjadi penumpukan plak atau arteriosklerosis. Bahasa mudanya, di mana jika merokok itu dapat membuat kandungan nikotinnya itu dapat membuat pembuluh darah
menjadi kecil sehingga darah tidak dapat teraliri di jantung sehingga itu dapat membuat hipertensi terjadi. Selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama, di mana pada jurnal ini dia mengambil beberapa juga jurnal dari lain, mengumpulkan jurnal-jurnal lain terkait beberapa pengaruh, yaitu salah satunya pengaruh rokok terhadap hipertensi. Nah, pengaruhnya yaitu data yang diperoleh dari jurnal ini yaitu pengaruh rokok terhadap hipertensi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perilaku terhadap hipertensi. Dalam jurnal ini terdapat responden yang lebih sering merokok, maka lebih tinggi peluang menderita hipertensi. Yang kedua yaitu pengaruh pola makan terhadap hipertensi. Benar sekali, pengaruh pola makan terhadap hipertensi itu sangat berpengaruh, yang dimana dari data yang didapatkan dalam jurnal ini, hasil analisisnya dapat dikatakan bahwa responden yang menjalankan pola makan yang tidak sehat cenderung mengalami hipertensi, di mana pola makan yang dia makan salah satunya adalah junk food ataupun makanan siap saji yang mengandung natrium yang tinggi sehingga menyebabkan hipertensi itu terjadi pada dirinya sendiri. Yang ketiga, pengaruh hipertensi terhadap gaya hidup. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai perilaku gaya hidup kurang baik sebanyak 55 responden dengan presentase 79,7%, menunjukkan bahwa kekuatan korelasi yaitu kuat, yang dimana pengaruh pola hidup pengaruh terhadap gaya hidup itu sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena di mana seseorang sekarang lebih mau yang praktis ataupun yang cepat sampai ataupun cepat jadi, yang dimana membuat seseorang itu bermalas-malasan ataupun jika ingin memesan makanan tinggal bisa melalui aplikasi online sehingga tidak adanya aktivitas fisik yang membuat seseorang itu menjalani aktivitas fisik. Nah itu bisa dapat menyebabkan hipertensi terjadi karena kurangnya aktivitas fisik yang dijalani sehari-hari. Baik, saya langsung saja ke kesimpulan. Setelah saya membahas hasil dan pembahasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa terdapat pengaruh kebiasaan merokok terhadap hipertensi. Nah, selain itu juga ada hubungan antara pola makan dan kejadian hipertensi. Hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara perilaku gaya hidup dengan kejadian hipertensi. Sebenarnya seseorang dapat terkena hipertensi tidak hanya dari kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, dan gaya hidup, melainkan dapat juga diakibatkan karena penggunaan obat-obat terlarang, sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan efek samping dari konsumsi obat yang dia konsumsi atau dari obat yang diberikan oleh dokter. Nah, untuk menghindari penyakit hipertensi yaitu dengan cara mengatur pola makan yang sehat atau mengonsumsi makanan-makanan yang sehat ataupun mengandung gizi yang tinggi. Tidak merokok, rajin berolahraga, salah satunya itu tadi beraktivitas fisik serta kurangi mengonsumsi makanan yang tinggi natrium. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih.